Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam segmen yang kita nantikan ini, yaitu Sirah Nabawiyah. Perjalanan detik demi detik, waktu demi waktu. Perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan hikmah yang nanti pada segmen ini akan kita ulas terkait bagaimana detik-detik hijrahnya Nabi kita dari Makkah menuju Madinah. Sahabat Salam TV, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tantangan dakwah yang begitu dahsyatnya, terlebih setelah wafatnya pamannya Abu Talib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan langkah dan strategi bagaimana dakwah ini harus tetap berjalan. Eksistensi kaum muslimin harus terus ada di atas permukaan bumi ini. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi Mekah pada saat itu sangat tidak kondusif, di mana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dikekang, mereka diintimidasi, mereka ditekan, bahkan mereka tidak mampu menjalankan syiar-syiar agama mereka dengan nyaman. Maka dari itu Allah memberikan sinyal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, bumi Allah itu terbentang luas. Allah Subhanahu wa taala memberikan sinyal-sinyal bahwasannya kalau engkau dihalangi dakwah di sini wahai Muhammad, pergerakanmu di blok di tempat ini, ketahuilah bumi Allah bukan hanya Mekah. Ketahuilah mad'u ataupun target dakwahmu bukan hanya orang Makkah. Maka mulailah Nabi SAW berekspansi menyebarkan dakwah, berupaya untuk mencari kabilah-kabilah di mana Nabi SAW bisa memberikan dakwahnya. Dan pada saat itu qaddarallah wa masya'a fa'al, Nabi dipertemukan dengan orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah yang sebelumnya telah mendengar kabar tentang Nabi SAW dari orang-orang Yahudi. Maka terjadilah baiat pertama, dalam baiat Aqabah yang pertama dan baiat Aqabah yang kedua juga, yang kita sampaikan pada sesi sebelumnya. Dan di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejelian dari sahabat-sahabat Ansor, bagaimana mereka memanfaatkan momentum munculnya Nabi terakhir. Maka mereka saling memberikan motivasi di antara mereka. Wahai orang-orang Ansar, wahai orang-orang Aus dan Khazraj sekalian, jangan sampai kalian kedahuluan oleh orang-orang Yahudi. Ini Nabi yang pernah mereka katakan, ini Nabi yang dahulu mereka janjikan, telah datang kepada kita dan di hadapan kita. Maka mereka pun bersegera untuk menyambut dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yang membuat mereka tidak meragukan Nabi SAW dan menyambut dakwah Nabi dengan baiat Aqabah pertama dan baiat Aqabah kedua, yang merupakan cikal bakal dari hijrahnya Nabi SAW. Dan dalam baiat Aqabah kedua terdapat klausul perjanjian, kesepakatan antara Nabi dengan orang-orang Aus dan Khazraj, yaitu mereka senantiasa harus taat dan patuh kepada Nabi SAW, senantiasa memberikan pengorbanan terhadap diri Rasulullah SAW, baik dalam keadaan susah maupun senang, sebagaimana mereka mengorbankan diri mereka untuk sanak keluarga mereka sendiri, dan menyambut Rasulullah SAW di tempat mereka apabila Rasulullah berhijrah. Dan Nabi SAW pada saat itu bermimpi, ma'asyiral muslimin, bermimpi. Dalam suatu mimpi itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW
pada paginya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku tempat di mana kita akan berhijrah, yaitu tempat yang berada di antara dua bukit batu hitam yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang sangat lebat. Dan aku sebelumnya menyangka itu adalah wilayah Al-Hirah. Akan tapi itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Sebelum kita bahas bagaimana detik-detik hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membahas bagaimana topografi, letak yang sangat strategis dari Madinah Munawwarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Madinah dipilih oleh Rasulullah SAW ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hijrahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Ini bukanlah satu hal yang kebetulan. Dan ini bukanlah satu pilihan yang sia-sia. Akan tapi ini adalah suatu pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan berbagai hikmah yang luar biasa di dalamnya. Kenapa? Karena Madinah merupakan wilayah yang sangat strategis, yang terletak di antara jalur internasional, jalur perdagangan utama yang harus dilalui oleh orang-orang yang berada di Makkah. Jadi wilayah perdagangan pada saat itu, kalau tidak ke wilayah Syam atau ke wilayah Yaman. Dan ketika orang Mekah menginginkan perjalanan menuju negeri Syam, mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus melewati wilayah Madinah Al-Munawwarah. Jadi letak yang strategis ini mengantarkan Madinah merupakan wilayah persinggahan. Letak yang strategis ini mengantarkan Madinah sebagai wilayah yang memiliki pengaruh signifikan dalam stabilitas perdagangan pada saat itu. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Madinah memiliki sumber daya yang luar biasa dari sisi sumber daya alam. Yaitu merupakan produsen dari kurma yang terbaik di seantero Arab. Dan ini merupakan satu bagian yang akan menopang perekonomian negara apabila didirikan suatu negara Islam di situ. Ini yang kedua. Dan selanjutnya yang ketiga, ma'asyiral muslimin, Madinah memiliki benteng yang alami. Benteng yang alami. Kenapa kita katakan benteng alami? Karena Madinah terletak di antara lereng Bukit Hitam. Bukit Hitam ini adalah bukit yang dihasilkan oleh semburan dari magma ataupun semburan dari lava vulkanis. Ketika Gunung Merapi mengeluarkan lavanya, maka lava itu membanjiri bumi pada saat itu, membanjiri wilayah Madinah sampai menumpuk membentuk batu hitam. Dan batu hitam ini berada di sisi kanan dan sisi kiri dari wilayah pintu masuk Madinah, yang mengantarkan Madinah memiliki benteng alami yang menjaga mereka dari kepungan musuh. Dan terlebih lagi di wilayah paling belakang dari Madinah, wilayah paling utara dari Madinah, terdapat juga suatu benteng alami di sana, yaitu apa? Suatu gunung yang namanya Jabal Al-Ir. Gunung yang bentuknya seperti punu unta, dia seperti punggung unta, Jabal Al-Ir. Dan disinilah orang-orang Yahudi memiliki pemukiman. Ini benteng alami yang menjadikan Madinah merupakan wilayah yang aman. Dan kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, ketika mereka mengkaji, mempelajari isi dari Alkitab mereka, dan berupaya untuk mencocokkan keadaan antara fakta di lapangan dengan Alkitab mereka, di antara mereka menarik suatu kesimpulan bahwasannya Nabi terakhir akan muncul dari wilayah Arab. Dan lebih spesifik mereka memastikan wilayah itu adalah Madinah. Maka sebab itu berdiamlah 3 suku Yahudi sebagai suku pendatang di situ. Siapa mereka? Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. 3 suku Yahudi ini berdomisili ratusan tahun dari sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di wilayah Madinah pada saat itu.
maka komplekslah segala potensi-potensi yang ada bagi Madinah, yang mengantarkan Madinah sebagai wilayah yang didambakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wilayah yang begitu sangat strategis, yang merupakan cikal bakal dari tegaknya suatu peradaban yang akan tersebar ke seluruh antero dunia. Dan dimulailah cahaya itu, dan dimulailah perjalanan ekspedisi hijrah oleh umat Islam pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan, memerintahkan seluruh sahabat Nabi untuk melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kenapa mereka harus berhijrah? Bukankah tanah air mereka adalah Makkah? Bukankah tumpah darah mereka adalah Makkah? Maka hijrah itu, ma'asyiral muslimin, sampai kapanpun dan dimanapun kita, ketika kita tidak mampu lagi ataupun tidak bisa menjalankan syiar-syiar agama kita, tidak bisa menampakkan ibadah kita, bahkan kita terintimidasi dengan agama kita, dan berpotensi untuk kita terfitnah dengan kekufuran, maka kita dianjurkan untuk berhijrah kapanpun dan dimanapun. Dan perintah ini diperintahkan atas dasar hal tersebut. Dan dasar yang kedua, perintah dari Allah untuk berhijrah. Siapapun kaum muslimin yang berada di Makkah, wajib dia berhijrah menuju Madinah. Maka kaum muslimin menyambutnya dengan sukacita, menyambutnya dengan perasaan yang bahagia, karena keselamatan agama dan kelapangan dalam menjalankan rutinitas ibadah itu sesuatu yang mereka dambakan. Walaupun mereka meninggalkan sanak famili, harta, rumah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka meninggalkan segala keduniaan yang mereka miliki. Seorang yang saudagar kaya raya sekalipun, sekaliber Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq, mereka tiba ke tempat Madinah atau ke Madinah Al-Munawwarah tanpa ada harta yang mereka bawa, tanpa ada sedikit pun perbendarahan dunia yang mereka kantongi pada saat itu. Menunjukkan kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada Rasulullah melebihi daripada dunia dan apa yang ada di isinya. Lantas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kontingen demi kontingen ataupun rombongan demi rombongan melakukan hijrah menuju Madinah Al-Munawwarah. Madinah Munawwarah 500 km jaraknya dari Makkah. Ketika seseorang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki, itu membutuhkan waktu seminggu lamanya. Maka dari itu berhijrahlah rombongan Abu Salamah yang pertama kali. Dan bagaimana kisah hijrah dari Abu Salamah ini? Dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi dalam berhijrah? Akankah hijrah mereka mulus seperti jalan tol? Tidak ada halangan, rintangan yang menghambat perjalanan tersebut? Ataukah ada onak dan duri dan segala hal rintangan dalam perjalanan dakwah ataupun perjalanan hijrah ini? Maka tetap bersama kami di segmen Sirah Nabawiyah di Salam TV setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada. Perjalanan hijrah ini tidak mudah. Dan setiap dari sahabat Nabi SAW mendapatkan tantangan yang berbeda. Di antara mereka Abu Salamah dengan istrinya juga Ummu Salamah melakukan perjalanan hijrah. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka hendak keluar dari pintu kota Makkah, mereka dihadang oleh Bani Makhzum. Mereka dihadang oleh kabilah Ummu Salamah. Dan mereka katakan, wahai Abu Salamah, kalau kau mau pergi silakan kau pergi sendiri.
Silakan kau pergi sendiri. Biarkan ini Ummu Salamah dan begitu juga anaknya. Sesungguhnya dia adalah milik kami. Sesungguhnya dia adalah milik kami. Maka dipisahkanlah Abu Salamah dengan istrinya pada saat itu. Terpisahlah antara suami dan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Dan itulah Ummu Salamah mendapatkan penderitaan hati dari jauhnya diri dia kepada suami. Dan jauhnya dia dari orang yang sangat dicintainya. Yang menyebabkan pada saat itu Ummu Salamah sepanjang hari menangis dan terus menangis. Sampai kaumnya pun iba dengan keadaannya. Dan kemudian memerintahkan Ummu Salamah untuk menyusul suaminya. Ini satu tantangan ujian yang dihadapi oleh Abu Salamah beserta suaminya. Dan di antara sahabat Nabi SAW ada yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Salah seorang sahabat Nabi yang beliau dulu merupakan mantan budak. Yang kemudian memerdekakan dirinya. Dan setelah itu beliau pun melakukan interaksi dengan orang-orang setempat. Melakukan perdagangan, perniagaan. Sampai dia menjadi seorang saudagar yang kaya raya pada saat itu. Yang dipandang oleh masyarakat dengan harta yang dimilikinya. Lantas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang-orang Quraisy mendengar Suhaib bin Sinan Ar-Rumi akan melakukan perjalanan hijrahnya, lantas dia diikuti oleh pemuda-pemuda perkasa dari orang-orang Quraisy, membuntuti beliau dari belakang sampai beliau menyadari kehadiran orang yang mengikutinya. Maka dia naik ke atas sebuah pohon, mengambil anak panahnya dan siap untuk mengayunkannya, membidik musuhnya sembari berkata, "Wahai orang-orang Quraisy sekalian, apa maksud tujuan kalian untuk mengikutiku sampai sejauh ini? Apa yang kalian inginkan sebenarnya?" Suhaib Ar-Rumi bertanya. Lantas orang-orang Quraisy itu berkata, "Wahai Suhaib, tidakkah kau mengingat masa-masa lampau dahulu engkau adalah orang yang tidak memiliki apa-apa? Engkau adalah budak yang tak memiliki harta. Dan kemudian tatkala engkau telah menjadi seorang yang merdeka dan berniaga di tengah-tengah kami dan mengumpulkan harta dari hasil perniagaanmu di wilayah kami. Dan engkau memiliki harta yang banyak dari hubungan muamalah bersama kami. Lantas dengan mudahnya engkau pergi menuju tempat yang lain membawa harta-harta tersebut. Kami tak akan membiarkanmu wahai Suhaib." Lantas Suhaib Ar-Rumi bertanya kepada mereka, "Kalau seandainya saja perbendaharaan harta yang kumiliki, yang pernah kukumpulkan di tengah-tengah kalian, kuberikan kepada kalian, maukah kalian melepaskan ataupun membiarkanku pergi dengan tenang?" Oh, kalau seperti itu tawarannya pasti wahai Suhaib. Kalau kau berikan hartamu, udah selesai urusan kita. Maka Suhaib memikirkan saat itu bahwasanya harta dunia tidaklah lebih berarti daripada jiwa dan agama yang dimilikinya. Lantas Suhaib pun berkata, "Wahai orang-orang Quraisy sekalian, kalau kalian menginginkan hartaku, ambillah harta tersebut di rumahku. Kemudian aku menimbunnya di tempat ini dan itu." Disebutkannya ciri-ciri dan tempat di mana beliau menyimpan hartanya. Dan perkara yang begitu sangat mencengangkan ma'asyiral muslimin. Ketika Suhaib Ar-Rumi mengabarkan tentang letak simpanan rahasia dari hartanya, orang-orang Quraisy membenarkan perkataan Suhaib. Dan tidak ada keraguan di hati mereka dari apa yang dikatakan oleh Suhaib Ar-Rumi pada saat itu. Lantas mereka pun pergi meninggalkan Suhaib dan menuju tempat yang diberitahukan oleh Suhaib, dan mereka dapatkan sebagaimana apa yang disifatkan oleh Suhaib Ar-Rumi dari harta perbendaharaan yang begitu sangat banyak. Dan beginilah sahabat Nabi SAW dikenal, orang-orang yang memiliki kejujuran dalam lisan. Yang bahkan bukan hanya mereka diakui oleh sahabat, keluarga, dan orang-orang Islam, bahkan orang-orang kufar sekalipun, orang-orang musyrik sekalipun mengakui kejujuran sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ini satu refleksi bagi kita dengan keadaan kita sekarang. Bagaimana
degradasi moral sedikit demi sedikit menjadikan kita kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Suhaib Ar-Rumi telah menunjukkan bagaimana karakteristik asli dari seorang muslim, yaitu jujur di dalam lisan, bertekad dalam azam. Lantas ketika hal ini sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah berkata, "Ribhan, ribhan, beruntunglah, beruntunglah perdagangan yang dilakukan oleh Suhaib Ar-Rumi." Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli pada diri orang-orang yang beriman harta mereka, jiwa mereka, dengan ganti surga untuk mereka. Yang dengannya, dengan perniagaan itu, mereka berjuang di jalan Allah, lantas mereka pun gugur dalam pertempuran. Suhaib Ar-Rumi rela kehilangan dunia, rela kehilangan harta, rela kehilangan perbendaharaan yang dimilikinya selama hidupnya, asalkan jangan tergadaikan agamanya, agar jangan sampai pula sedetik pun hilang nikmat iman dari hatinya. Dan ini suatu makna yang luar biasa yang kita dapatkan dalam kehidupan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab berhijrah bersama sahabatnya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Dan pada saat itu Umar bin Khattab telah menetapkan tempat di mana mereka bertemu pada saat itu. Dan begitu hari H di mana Umar telah melakukan perjanjian dengan sahabatnya untuk bertemu di satu titik, maka Umar pada saat itu menyempatkan dirinya untuk mendatangi perkumpulan orang-orang Quraisy, mendatangi tempat di mana orang-orang Quraisy duduk-duduk di wilayah sekitar Ka'bah pada saat itu. Lantas dengan suara yang lantang dan dengan wibawa yang begitu sangat tinggi dan harga diri yang begitu sangat dijunjung oleh Umar bin Khattab, beliau berbicara dengan penuh keyakinan di hadapan orang-orang Quraisy. "Wahai orang-orang Quraisy, hari ini aku akan berhijrah menuju Madinah. Barang siapa yang menginginkan istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan susul aku di balik gunung ini." Kemudian dia pergi. Dan tidak ada satupun di antara orang Quraisy mau menyusul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena mereka mengenal Umar bukanlah orang yang lemah. Ketika dia berkata seperti itu, sama dengan tantangan duel, tantangan pertempuran, tantangan pertumpahan darah. Dan ini langkah yang berani yang diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memberikan shock terapi kepada orang-orang yang berani untuk menyusulnya. Bahwasanya beliau tidak segan-segan untuk melakukan sesuatu hal yang buruk ketika mereka menginginkan keburukan untuk dirinya. Lantas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan diikutilah hijrah itu satu demi satu, rombongan ataupun perorangan dari sahabat Nabi SAW. Di antara mereka ada yang berhijrah di tengah malam yang gelap gulita. Di antara mereka ada yang berhijrah di waktu orang-orang Quraisy sedang lalai dan lain sebagainya. Dan sedikit demi sedikit, lama-kelamaan, orang-orang kaum muslimin di wilayah Makkah sudah mulai tidak terlihat lagi. Dan muncul kegelisahan di hati orang-orang Quraisy pada saat itu. Muncul perasaan ketakutan dalam hati mereka. Seharusnya mereka berbahagia. Kenapa? Tidak ada lagi gangguan mereka untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada lagi yang membuat mereka pusing. Akan tapi jauh dari itu, mereka mengkhawatirkan perdagangan yang akan mereka lakukan ke wilayah Syam menjadi tidak kondusif. Dan mereka mengkhawatirkan kekuatan kaum muslimin bertambah kuat yang efeknya akan mempengaruhi eksistensi mereka dalam kepemimpinan orang-orang Arab. Lantas pada saat itu mereka pun
melakukan pertemuan dalam parlemen yang mereka adakan dalam Darun Nadwah. Suatu rumah tempat di mana mereka merembukkan segala hal yang berkaitan dengan musyawarah-musyawarah internal mereka. Dan berkumpullah mereka di situ. Abu Jahal dan segala pimpinan-pimpinan yang ada pada saat itu dikumpulkan di Darun Nadwah. Dan di Darun Nadwah disebutkan juga masuk salah seorang di antara orang yang tidak mereka kenal dengan penampilan wajah seperti orang dari wilayah Najd yang disebutkan dalam tarikh, disebutkan dalam sirah, beliau adalah jelmaan dari iblis, jelmaan dari syaitan. Masuklah di dalam pertemuan tersebut. Lantas Abu Jahal sebagai pemimpin dan sebagai pemegang tongkat komando pada saat itu memimpin rapat dan parlemen pada saat itu. Apa tema rapat yang mereka usung pada saat itu? Apa sikap dan langkah nyata? Apa sikap dan langkah tegas yang harus mereka lakukan untuk menghadapi gelombang hijrah sahabat-sahabat Nabi? Dan bagaimana jalannya rapat ini? Dan apa yang mereka putuskan? Dan apa pengaruh dari hasil rapat ini terhadap perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu, sahabat Salam TV tetap bersama kami dalam segmen Sirah Nabawiyah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, dan orang-orang Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah dengan tujuan untuk membahas langkah nyata dan sikap tegas yang akan mereka ambil terhadap gelombang hijrah dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Berkumpullah mereka dalam Darun Nadwah. Lantas Abu Jahal saat itu memimpin rapat. Sikap apa yang harus diambil? Dan apa usulan dari anggota rapat pada saat itu? Abu Jahal pun mempersilahkan forum untuk memberikan usulan. Salah seorang di antara memberikan usulan. Wahai Abu Jahal, aku memiliki usul. Silakan, apa usulmu? Usulku adalah bagaimana kalau seandainya Muhammad udah kita usir saja dari Makkah ini. Biar selesai urusan kita sama dia. Biar nggak capek lagi kita ngurus-ngurus dia. Lantas seorang kakek yang menyamar tadi, yang masuk tadi, yang disebutkan oleh pakar tarikh merupakan jelmaan dari syaitan ataupun iblis, berkata, ini pendapat yang nggak bagus. Ini usulan yang nggak keren. Kenapa? Kalau seandainya kita membiarkan Muhammad keluar dari wilayah kita, dari wilayah Makkah ini, kalian tahu sendiri bagaimana kekuatan perkataan Muhammad. Bagaimana beliau mampu memberikan pengaruh kepada orang-orang yang diajaknya bicara. Boleh jadi makin kuat lagi dan banyak pengikutnya. Ini bukan usulan yang bagus. Cari usulan yang lain. Lantas ada lagi orang memberikan usulan. Wahai Abu Jahal, aku punya usul. Silakan, usulan apa yang kau berikan? Aku berpendapat bagaimana kalau seandainya Muhammad itu kita kurung saja. Kita tangkap dan kita kurung dia. Kita penjarakan saja. Dengan seperti itu, beliau tidak mampu lagi berretorika. Beliau tidak mampu memberikan pengaruh kepada orang-orang. Lantas kakek tadi berkata, ini pendapat juga nggak betul. Ini pendapat juga nggak bagus. Kenapa kita katakan tidak bagus? Apakah kalian berpikir keluarganya Muhammad dari Bani Hashim akan membiarkan kalian menangkap Muhammad apalagi memenjarakannya? Pasti kalian akan bentrok dengan keluarga Muhammad. Akan terjadi pertumpahan darah yang kalian tidak sanggup menghadapi mereka. Maka ini bukan usulan yang mantap. Cari usulan yang lain. Dan terdiamlah forum rapat pada saat itu. Lantas Abu Jahal mengumumkan pendapat pribadi dia. Aku punya pendapat. Pendapat yang bagus ini, yang kurasa. Bagaimana kalau seandainya kita kumpulkan dari setiap kabilah suku, dari seluruh kabilah Quraisy,
seorang anak laki-laki, seorang pemuda yang kuat perkasa. Setiap kabilah mengutus pemuda yang kuat dan perkasa. Dan kemudian mereka berkumpul di rumah Muhammad. Dan ketika Muhammad keluar dari rumahnya, mereka hantamkan pedang mereka. Mereka tebaskan ke arah badan dan kepala Muhammad. Yang dengan demikian akan berpencarlah darah Muhammad di setiap kabilah-kabilah Quraisy. Kalau seandainya Bani Hashim akan menuntut balas, mereka akan tidak mampu. Kenapa? Karena mereka akan menghadapi seluruh orang-orang Quraisy, seluruh kabilah-kabilah Quraisy, di mana darah Muhammad telah tercecer di seluruh kabilah-kabilah yang ada. Lantas iblis pun, si kakek tadi berkata, ini baru ide yang brilian. Ini baru ide yang paling bagus dari seluruh ide yang ada. Lantas disepakatilah kesepakatan untuk mengeksekusi Nabi Muhammad SAW dengan cara mengintai Nabi Muhammad SAW di rumahnya, dan di setiap kabilah mengirimkan utusan yang kuat, pemuda yang perkasa, yang kemudian seluruh dari pemuda-pemuda utusan kabilah ini menghantamkan dengan satu kali hantaman ataupun satu kali tebasan ke arah punggung, ke arah badan Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Pada saat sahabat Nabi melakukan gelombang hijrah pada saat itu, sebelumnya Nabi SAW sengaja mengakhirkan hijrah beliau. Karena beliau belum mendapatkan perintah untuk berhijrah. Beliau taat dan patuh pada komando yang Allah berikan. Dan pada saat itu sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq telah melakukan persiapan untuk berhijrah. Lantas mendengar Abu Bakar As-Siddiq akan berhijrah, Nabi pun mendatangi rumahnya. Dan Nabi berkata, wahai Abu Bakar, tunggu, santai. Jangan buru-buru engkau berhijrah. Jangan buru-buru engkau berhijrah. Karena engkau akan berhijrah bersamaku. Engkau akan membersamaiku dalam hijrah. Akan tetapi tunggu komando dariku. Dan standby dengan persiapan hijrah-hijrah yang akan kita lakukan. Dan mendengar itu Abu Bakar As-Siddiq mengurungkan niatnya untuk berhijrah. Dan menunggu komando dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang-orang Quraisy telah bersepakat untuk memberikan atau untuk mengeksekusi apa yang mereka lakukan, Jibril pun datang kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan bagaimana hasil dari rapat dan apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Lantas Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah memerintahkan diriku untuk berhijrah dan memerintahkan diriku untuk mengajakmu untuk membersamaiku dalam hijrah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq tidak menyangka perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyangka bahwasannya nama dia diinginkan oleh Allah untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlinanglah air mata Abu Bakar As-Siddiq karena bahagia. Bahagia karena namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah langsung memberikan titah kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat setia yang akan menemani perjalanan hijrahnya. Dan pada malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan segala skema untuk agar kiranya mereka bisa hijrah dengan aman dan tenang. Dan pada saat itu Rasulullah kabarkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW dengan memakai selimutnya. Dan sebelumnya Rasulullah kabarkan kepada Ali untuk jangan beliau berhijrah sampai tuntas segala tanggung jawab yang dibebankan Rasulullah kepadanya. Apa tanggung jawab yang Rasulullah berikan? Untuk memulangkan seluruh barang-barang titipan, baik itu uang ataupun barang yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Mereka memerangi Rasulullah. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka berambisi untuk menghabisi nyawa Rasulullah. Akan tapi untuk urusan menitipkan harta,
mereka percayakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang sangat kontradiktif dengan sikap mereka. Tapi dari satu sisi, beginilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang hubungan kepada orang-orang Quraisy bukan atas dasar kebencian terhadap diri mereka. Rasulullah sama sekali tidak membenci zat, tidak membenci mereka sebagai manusia, tidak membenci mereka sebagai seorang anggota masyarakat, tidak. Akan tetapi yang Rasulullah perangi adalah keyakinan yang buruk dalam hati mereka. Satu akhlak yang bobrok dalam sanubari dan akhlak mereka. Tapi ketika mereka datang meminta bantuan, Rasulullah memberikan bantuan secara cuma-cuma. Dan kalau seandainya Rasulullah mau, beliau akan membawa barang-barang dan harta titipan ini ke Madinah. Tapi di akhir detik itu, Rasulullah perintahkan kepada Ali untuk menjaga amanah dan menyerahkan amanah itu kepada orang-orang yang memilikinya. Subhanallah, ma'asyiral muslimin. Inilah qudwah kita. Inilah contoh kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap dengan tanggung jawab. Bahwasanya jabatan kepercayaan publik bukanlah sarana untuk kita mengeruk sebesar-besarnya keuntungan yang ada. Sebagaimana yang terjadi ketika seseorang menjadi pejabat publik, seorang menjadi anggota legislator, seorang menjadi anggota parlemen, ditugaskan untuk memberikan atau untuk menjadi perwakilan dari perwakilan rakyat yang ada. Berapa banyak di antara kaum muslimin memanfaatkan momentum ini untuk mengeruk kekayaan, untuk memperkaya dirinya sendiri. Akan tetapi yang luput dari ingatannya bahwasannya jabatan itu akan hilang, harta itu akan habis, sementara penglihatan dan pengawasan dari Allah senantiasa membersamainya, dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang diamalkannya dan apa yang dilakukannya di masa dunia. Dan kemudian Rasulullah SAW pada saat itu mempersiapkan diri di malam hari. Dan ketika itu orang-orang Quraisy di tengah malam sudah mulai berkumpul di sekitar kediaman Rasulullah SAW. Dan mereka mengintai pergerakan Nabi. Dan mereka mengetahui Nabi SAW senantiasa keluar dari rumahnya di sepertiga malam terakhir menuju Masjidil Haram untuk melakukan sholat tahajud. Mereka nantikan detik-detik Rasulullah keluar pada malam itu. Lantas ketika Rasulullah akan keluar dan Allah jadikan orang-orang kufar Quraisy tengah dalam kondisi yang ngantuk yang begitu sangat berat. Rasa kantuk yang sebelumnya padahal mereka melek mata mereka, tapi pada saat itu mereka tak kuasa untuk menahan kantuk. Dan tertidurlah mereka dengan kepala tertunduk pada saat itu. Sementara Rasulullah membuka pintu. Tak ada satupun di antara mereka yang terjaga ataupun yang terbangun pada saat itu. Lantas Rasulullah mengambil pasir dan menaburnya ke kepala mereka satu persatu. Dan kemudian apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah bersama Abu Bakar melakukan satu perjalanan yang dikenal dalam sejarah sebagai perjalanan hijrah. Apakah Rasulullah SAW langsung menuju arah Madinah? Dan disinilah letak kecerdasan Nabi SAW. Beliau tidak langsung pergi ke arah utara yang merupakan arah wilayah Madinah, tapi beliau meniti jalan ke wilayah ke arah yang sebaliknya. Malah beliau ke arah selatan. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menstabilkan keadaan dan keamanan dulu. Beliau memilih ke wilayah selatan dan memilih salah satu gunung yang di dalamnya terdapat gua yang kita sebut dengan Jabal Thawr atau Jabal Thur, yang di dalamnya terdapat gua Thur. Dan disitulah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 3 malam untuk menstabilkan keadaan dan untuk menjaga diri mereka agar jangan sampai tertangkap oleh rombongan orang-orang Quraisy. Dan ketika itu terjagalah orang-orang yang menjaga pintu Rasulullah SAW. Dan mereka menyadari mereka telah terluput dari Nabi SAW. Maka mereka pun mengejar ke wilayah utara, ke arah Madinah.
tapi tak mereka dapatkan. Karena Rasulullah telah mempersiapkan taktik yang sangat brilian ini. Mereka pergi ke wilayah perjalanan jalan untuk ke Madinah, tak mereka dapatkan Nabi SAW. Dan mereka cari ke segala arah juga, tak mereka temukan Nabi SAW. Sampai-sampai mereka pun tiba di gunung tempat di mana Rasulullah bersembunyi pada saat itu. Dan pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq melihat derap terompa mereka. Langkah kaki mereka terlihat dari pintu gua. Bahkan kalau seandainya mereka menundukkan kepala mereka ke arah mulut gua, maka akan kelihatanlah Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Maka menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Menangislah Abu Bakar As-Siddiq. Lantas Rasulullah melihat tangisan Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, apa yang kau risaukan? Kenapa engkau menangis? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya saja mereka menundukkan kepalanya sedikit saja, maka mereka akan melihat kita. Mereka akan menangkap kita. Lantas Nabi SAW dengan penuh ketenangan berkata, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? 2 orang yang berada di gua, sementara Allah lah yang ketiga di antara mereka. Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, Allah ada bersama kita. Bagaimana perjalanan ini ma'asyiral muslimin? Dan bagaimana Rasulullah SAW selamat dari pengejaran ini? Dan bagaimana perjalanan hijrah ini dan sampainya Rasulullah menuju Madinah? Dan apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau pertama sekali sampai di Madinah? Maka tetap bersamai kami dalam segmen Sirah Nabawiyah hanya di Salam TV. Dan tetap bersamai kami, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.